Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali pagi ini berjumpa kembali dalam doa pagi kita teduh. Mari hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian sembah kita, membawa setiap doa kita kepada Tuhan. Saya berdoa hari ini ada pesan Tuhan yang mau disampaikan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Mengizinkan Engkau bekerja, berbicara bagi setiap kami. Sehingga kami semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian dan sembah kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, kami bawa sembah kami, pujian kami. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami bagimu Allah yang ajaib, bagimu Allah yang setia, bagimu Bapa yang baik, yang tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau baik, Engkau setia, Engkau gembala yang baik. Kami nyatakan syukur, kami nyatakan sembah kami. Terima kasih. Haleluya. Kau batu karang kami takkan goyah. Engkau menara perlindungan, Engkau kota benteng kami. Tuhan, kami angkat sembah, kami angkat syukur buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan memampukan kami untuk boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan kami tahu di dalam genggaman tangan-Mu, ketika kami ada bersama dengan-Mu, kami aman. Dan Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami.
terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan kembali seri khotbah yang kemarin tentang kapasitas, saudara. Kalau kemarin kita berbicara tentang satu hal yang membuat kapasitas kita semakin diperbesar, yaitu ketika kita setia dan konsisten melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Meskipun halnya kelihatannya kecil, halnya sederhana, tidak dilihat orang mungkin, tapi ketika kita setia dan konsisten, disitulah Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Hari ini saudara, saya akan bicara tentang yang namanya victim mentality. Salah satu cara untuk kapasitas kita bisa diperbesar oleh Tuhan adalah kita harus hindari yang namanya victim mentality. Nah saudara, banyak orang yang senang saudara, baik disadari atau tanpa disadari, memposisikan dirinya sebagai korban. Misalnya ketika ada sebuah keadaan gitu ya saudara yang gak sesuai dengan keinginannya gitu ya. Lalu dia mulai katakan, ya iyalah terang aja hidup saya gak bisa maju, gak bisa berhasil. Karena saya dibesarkan oleh keluarga yang mungkin tidak berada. Atau ya iyalah hidup saya gak bisa maju karena dulu orang tua saya memperlakukan saya seperti ini misalnya. Atau ya iya saya gak bisa maju hidupnya karena saya pernah punya trauma, karena saya pernah punya luka di masa lalu. Dan ya saya jadinya ya begini-gini aja hidupnya. Nah saudara, kalau kita memposisikan diri kita terus-menerus sebagai korban, maka hidup kita gak akan pernah maju saudara. Filipi 3 ayat 13-14 katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kalau kita mau terus lihat ke belakang, kalau kita mau terus fokus pada apa yang pernah melukai kita, menyakiti kita di masa lalu, maka hidup kita gak akan pernah maju. Kita perlu mengubah mindset kita bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita. Hidupmu bukan ditentukan oleh masa lalumu, hidupmu bukan ditentukan oleh luka yang pernah engkau alami, hidupmu bukan ditentukan oleh traumamu, hidupmu bukan ditentukan oleh orang yang pernah menyakiti hidupmu, tapi hidupmu adalah tanggung jawabmu. Dan hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kau harus mulai bertanggung jawab atas hidupmu. Kenapa saudara? Karena kalau engkau belum bisa bertanggung jawab atas hidupmu, bagaimana Tuhan mau mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar dalam hidupmu? Kalau untuk hidupmu sendiri aja engkau masih terus-menerus menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, maka Tuhan tidak akan bisa mempercayakanmu dengan perkara-perkara yang lebih besar. Hari ini pesannya singkat dan sederhana bagi kita saudara, bahwa kita harus hindari yang namanya mentalitas korban saudara. Orang yang selalu menempatkan dirinya sebagai korban gak akan pernah maju hidupnya. Apa yang sudah pernah terjadi dalam hidupmu, mungkin ada luka, mungkin ada kepahitan, ada trauma yang pernah kau terima, mungkin masa lalu yang kurang baik, yang tidak baik, ya itu pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita gak bisa ubah masa lalu kita. Tapi kita bisa ubah masa depan kita. Kita bisa tentukan, kita bisa memilih apakah kita mau terus terjebak dalam masa lalu kita, ataukah kita mau melangkah ke depan, membuka lembaran yang baru bersama dengan Tuhan yang punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Ingat saudara, engkau gak pernah berjalan sendiri. Jadi walaupun ada hal-hal yang gak baik terjadi di masa lalumu, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkanmu. Dan ketika engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau mulai mengambil tanggung jawab itu dalam hidupmu, mau mulai bergerak maju, mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu. Dan saya percaya rancangan masa depan yang terbaik dari Tuhan itu sudah disiapkan buat hidup setiap kita. Di hari ini pesannya buat kita, kalau mau kapasitasmu diperbesar, engkau harus hindari mentalitas korban. Kau harus bergerak maju, ambil tanggung jawab, taat kepada Tuhan, dan kau akan melihat rancangan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Kau akan melihat kapasitasmu akan diperbesar. Dan ketika kapasitasmu diperbesar, kau akan dipercayakan tanggung jawab yang besar
oleh Tuhan, dipercayakan perkara besar di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur dan sembah kami naikkan kepada Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Mau berdoa pagi hari ini mampukan setiap umat-Mu Tuhan, untuk mereka menghindari mentalitas korban, untuk mereka tidak lagi memiliki mentalitas korban dalam hidup mereka. Mau berdoa Tuhan untuk setiap pengalaman-pengalaman yang buruk yang pernah terjadi dalam hidup setiap umat-Mu di masa lalu Tuhan. Biar hari ini mereka boleh mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk meninggalkan apa yang ada di belakang mereka, untuk membuka lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Dan setiap kami boleh hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pertobatan, dan kami melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan, setiap belenggu-belenggu yang membelenggu hidup umat-Mu, yang membuat mereka selalu melihat ke masa lalu Tuhan, untuk membuat mereka selalu menyalahkan orang lain, membuat mereka selalu menyalahkan keadaan Tuhan. Tapi biar hari ini Tuhan setiap belenggu itu dipatahkan, biar mereka punya mindset yang baru di dalam Tuhan, biar mereka boleh melihat Tuhan bahwa Tuhan sudah sediakan masa depan yang terbaik Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap mereka yang mau setia, mau taat kepada Tuhan, bukan mau hidup mengandalkan Tuhan. Mau berdoa Tuhan, setiap hati yang hari-hari ini Tuhan sedang terluka Tuhan, setiap hati yang disakiti Tuhan, tapi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau akan membalut setiap luka umat-Mu Tuhan. Engkau akan menolong mereka, menggenggam tangan mereka, menuntun mereka Tuhan, akan menguatkan mereka. Mereka bisa mengampuni, melepaskan pengampunan Tuhan. Untuk mereka bisa berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang yang pernah menyakiti mereka Tuhan. Bahkan bisa berdamai dengan diri mereka sendiri Tuhan. Sehingga mentalitas korban itu tidak lagi ada di dalam hidup mereka Tuhan. Mereka boleh melangkah maju, penuh kepercayaan, penuh iman, penuh harapan, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang ada dalam tantangan pergumulan hidup mereka Tuhan. Umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Mau berdoa pagi hari ini Tuhan, biar ada kuasa Tuhan, biar ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap umat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu hari ini Tuhan, yang sedang bergumul dengan kesakitan di dalam tubuh mereka Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan dicurahkan, biar kesembuhan dari Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa juga Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan finansial mereka, dengan pekerjaan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau berdoa Tuhan, biar ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan Tuhan, biar ada hikmat-Mu turun atas umat-Mu Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan berkarya dalam hidup mereka, untuk mereka bisa melihat Tuhan bahwa masih ada jawaban, masih ada harapan. Biar berikan mereka juga Tuhan hati yang mau diajar Tuhan, hati yang mau menerima apa yang Tuhan mau sampaikan buat mereka Tuhan, supaya dalam hidup mereka Tuhan, mereka bisa jadi pribadi yang rajin Tuhan, pribadi yang mau bekerja keras Tuhan, dan mereka akan melihat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kamu juga berdoa untuk mereka sedang bergumul dengan relasi di dalam keluarga Tuhan, bergumul dengan hubungan mereka Tuhan. Kamu
mau berdoa, kasih Tuhan yang akan mempersatukan apa yang sudah retak Tuhan. Kasih Tuhan yang akan menolong Tuhan, memulihkan, bahkan membalut setiap luka yang ada Tuhan. Dan mau berdoa juga untuk setiap umat yang sedang bergumul dengan tantangan-tantangan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang besar itu ada di pihak kami. Tuhan akan senantiasa menolong kami. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kuatkan setiap mereka, mampukan setiap mereka untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kami memulai hari ini dengan penuh harapan dan sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Selamat memulai hari ini dengan penuh sukacita berkat Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus.